warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas tahun 2023 akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Saya Warsi Supriyatin dari SD Negeri 1 Jatilawang sebagai supervisor. Saya Surtina dari SD Negeri 2 Karanglewas sebagai coach. Saya Ini Asmawati dari SD Negeri 2 Kaliwangi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Surtina. Waalaikumsalam Bu Warsi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Surtina. Bagaimana Bu Surtina, juga baik kan? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Surtina, saya dengar hari ini Bu Surtina akan melakukan coaching, betul? Ya, betul sekali. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan kepada Bu Surtina. Boleh Bu? Boleh, silahkan. Baik, jadi begini Bu, nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati begitu Bu. Kemudian saya juga akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, seperti apakah yang coaching yang akan dilakukan oleh Bu Surtina apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Surtina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Surtina sampaikan gitu Bu. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, Bu Surtina pada saat melakukan coaching juga harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan gitu ya Bu ya. Kemudian proses kreatif, selain itu juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut begitu ya Bu ya. Nah, sebelum Bu Surtina melakukan coaching, kemudian sebelum nanti saya melakukan observasi gitu ya Bu ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Bu Surtina. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik, jadi untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Bu Surtina kembangkan dalam proses coaching hari ini tuh apa Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Eni, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, sedangkan yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Kompetensi inti yang ingin Bu Surtina kembangkan, di antaranya itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bu Surtina kembangkan saat Ibu melakukan observasi ini? Dari ketiga kompetensi inti tersebut, yang saya tuju atau yang lebih spesifik lagi yang nantinya akan saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Itu yang lebih spesifik, itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Begitu ya Bu ya. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan bisa kita kembangkan dari 3 kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coachingnya, yaitu saya ingin coachingnya itu mendapatkan solusi atau mendapatkan ide
atas permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana langkah-langkahnya ke depannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, ya baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Bu Surtina berikan. Kemudian silakan nanti Bu Surtina melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap Ibu. Nah, terima kasih, silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coach. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Surtina. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabar ini Ibu Surtina hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu Eni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik juga Ibu Surtina. Untuk Ibu Surtina, di sini saya punya sedikit permasalahan Ibu. Apakah Ibu Surtina ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Ibu? Oh tentu saja ada Bu Eni. Ada apa ya? Seperti ini Bu, untuk permasalahan yang sedang saya hadapi di sini, apakah Ibu Surtina mau berbagi dengan saya Ibu? Insya Allah tentu saja. Memangnya Bu ini mau berbincang-bincang dengan saya. Hal apa yang ingin Bu Eni harapkan? Alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya ya Ibu. Di sini saya itu berharap untuk kedepannya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Memangnya Bu Eni ada masalah apa? Dan kalau memang saya mampu dengan Bu Eni berbincang bisa menemukan solusi, tentu saja boleh. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Bu Eni? Iya Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi itu permasalahan di dalam kelas Ibu. Untuk murid-murid saya Bu. Murid Bu Eni yang bagaimana ini? Begini Ibu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang jumlahnya itu ada 20 siswa Ibu. Dari 20 itu ada murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Ibu. Banyak yang ngantuk, ada juga yang melamun Ibu. Oh begitu ya Bu Eni. Itu kelas berapa kalau boleh tahu Bu Eni? Iya Ibu, di sini untuk murid saya itu adalah kelas 5 Ibu. Kelas 5. Kalau boleh tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid Bu Eni ini tidak memahami atau kesulitan memahami pelajaran yang disampaikan oleh Ibu itu kenapa? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor Ibu yang menyebabkan anak itu kurang memahami dan kesulitan untuk memahami pelajaran Ibu. Oh begitu, berarti ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak tersebut mengalami kesulitan belajar. Menurut Bu Eni, faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Faktor yang paling memungkinkan di sini Ibu, di sini saya sudah mempertanyakan kepada anak tersebut dan juga temannya di dalam kelas itu, dari temannya itu ada yang menjawab anak itu kalau pagi itu belum sarapan Ibu. Setiap pagi dari rumah anak tersebut kalau ditanya itu belum sarapan, juga
ada anak lainnya yang saya tanyakan itu karena ada yang memang memiliki pemahamannya itu rendah Ibu. Jadi kalau di saat dalam kelompok diskusi mengerjakan soal, anak yang memiliki pemahaman lambat itu selalu ketinggalan dalam mengerjakan Ibu dari teman-teman yang lain, makanya sering dimarahi oleh teman-temannya Ibu. Oh begitu. Ada yang tidak sarapan, padahal sarapan itu penting ya, Iya. biar otak bisa bekerja. Ada juga yang memang daya serap anak itu, berarti anak itu kemampuannya kurang, bisa dikatakan ABK begitu ya, Iya, kebutuhan Ibu. khusus. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Eni terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Jadi harapan saya di sini Ibu, untuk anak tersebut itu saya menginginkan setidaknya anak-anak itu kalau di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran mereka itu paham dan bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan Ibu, serta bisa fokus dalam pembelajaran, serta tidak hanya melamun atau menggeleng seperti itu Ibu. Berarti ada saja di kelas itu anak yang melamun, menggeleng jika diberi pertanyaan ya Bu Eni? Iya. Oh, oke. Paling begini, paling tidak kita harus memberikan respon yang baik, begitu ya? Iya Ibu. Respon yang positif pada pembelajaran. Setelah Ibu mengetahui beberapa permasalahan ini, Bu Eni sudah tahu nih permasalahannya seperti ini. Bagaimana kira-kira langkah Ibu Eni untuk mengatasinya? Iya Bu, di sini terpikir oleh saya ada beberapa langkah untuk mengatasinya Ibu. Yang pertama yang akan saya lakukan untuk murid saya itu yang tidak sarapan, terutama saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah supaya belajar di sekolah itu mereka bisa fokus Ibu dan bisa berkonsentrasi penuh karena mereka sudah sarapan di rumah. Terus akan menginformasikan pada orang tua agar orang tua itu memberikan sarapan kepada anak di rumah setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Di situ selain itu saya juga akan mewajibkan anak-anak untuk membawa bekal makan ke sekolah Ibu. Dari bekal itu nanti bisa dimakan di sekolah, terutama untuk anak-anak yang dari rumah belum sarapan. Bisa juga nanti kalau memang dari rumah sudah sarapan, kita bisa makan bersama saat jam istirahat seperti itu Ibu. Jadi untuk anak yang memiliki pemahamannya lambat, di sini saya akan memberikan bimbingan yang lebih Ibu dari teman-teman yang lain seperti itu. Baik Ibu Eni, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu Eni akan meningkatkan, mensosialisasikan pentingnya sarapan pada murid yang tadinya tidak sarapan di rumah, akan membawa bekal. Terus setelah itu bekal itu nanti dimakan pada jam istirahat. Kemudian untuk siswa yang lemah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih. Menurut Bu Eni, bimbingan seperti apa yang akan Ibu Eni berikan atau Bu Eni terapkan? Coba. Iya Bu, di sini bimbingan yang akan saya berikan itu berupa latihan-latihan soal-soal Ibu. Di sini akan saya terapkan itu terutama pas jam pulang sekolah. Saat anak-anak yang lain itu udah pada pulang, anak tersebut saya suruh untuk tetap di sekolah, untuk saya berikan bimbingan lebih dari pemberian soal-soal, terus latihan-latihan di saat jam pembelajaran setelah usai itu Ibu. Oh, berarti ada jam penambahan begitu ya, Iya, bagi Ibu. yang kurang memahami materi. Iya, betul. Tapi diingat Bu Eni, konsultasi atau komunikasikan dengan wali murid, nggih? Nggih. Oke begitu. Tetapi
bimbingan itu kira-kira mau dilaksanakan secara terus-menerus apa setelah anak itu mampu terus hilang atau bagaimana Bu Eni? Di sini bimbingan itu tentunya akan saya lakukan itu secara terus-menerus, secara kontinu, terus konsisten sampai anak tersebut itu mengalami perubahan Ibu. Terutama untuk murid-murid saya itu yang tadi memiliki pemikiran lambat seperti itu pemahamannya yang lambat. Jadi sampai mereka mengerti dan bimbingan tersebut akan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Betul itu. Nah, kapan akan mulai dilaksanakan itu bimbingannya Bu Eni? Tentunya bimbingannya itu akan saya lakukan itu mulai saat ini Ibu, setiap ada kesempatan seperti itu Ibu, terutama saat jam pembelajaran itu telah usai. Kalau begitu Ya, secara kan dilaksanakan secara terus menerus, terus setelah jam pembelajaran ya. gitu. Setelah Bu Eni tahu akan sudah dilaksanakan pembimbingan, kemudian komitmen. Nah, jadi kita harus ada komitmen biar tidak ada flashback yang tidak baik atau flashback yang negatif. Komitmen Ibu terhadap masalah ini itu akan diterapkan kapan? Tadi secara terus-menerus atau bagaimana? Konsistennya? Ya, secara terus-menerus Ibu, sampai terlihat perubahan dari murid-murid saya Ibu. Secara kontinu, konsisten seperti itu. Oke, secara konsisten. Tadi sudah konsisten. Ada kira-kira yang membantu Bu Eni? Tentunya ada Ibu. Siapa saja coba? Siapa yang akan Ibu libatkan dalam menjaga komitmen Ibu dalam pembimbingan siswa tersebut? Di sini tentunya yang akan membantu saya itu yang utama itu Bapak atau Ibu kepala sekolah seperti itu. Terus orang tua dari wali murid, kita ada kolaborasi atau kerjasama dengan Bapak Ibu wali murid. Tentunya selain itu ada kerjasama dengan rekan sejawat itu. Oh iya, berarti di sini intinya berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik, begitu ya Bu Eni? Betul. Oke Bu Eni, kemudian nih bagaimana untuk tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ibu Eni sudah punya rencana, sudah komitmen, sudah ada juga tadi yang membantu berkolaborasi. Sekarang tindak lanjutnya Bu Eni untuk kedepannya itu seperti apa? Tindak lanjutnya di sini itu saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Ibu. Selain itu saya juga akan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu Ibu. Bagus sekali rencana Ibu. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, di sini Ibu akan melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua, kemudian juga memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang membutuhkan, begitu ya Bu? Iya, betul Bu. Baik Ibu, dari perbincangan kita ini yang cukup hanya beberapa menit ya Bu Eni. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Eni sekarang? Alhamdulillah Ibu, di sini perasaan saya sekarang sudah lega, sudah merasa senang Ibu bisa berbagi cerita dengan Ibu Surtina. Selain itu saya di sini juga mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Ini saya rasa juga perbincangan yang luar biasa ya Bu Eni. Saya saling bertukar pikiran, berkolaborasi. Mudah-mudahan Bu Eni bisa melaksanakan apa yang sudah Bu Eni rencanakan tadi dengan penuh semangat dan yakin. Percaya diri ya Bu Eni.
Insya Allah Ibu, saya akan terus semangat. Insya Allah terus percaya diri dalam membimbing murid-murid saya Ibu. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Eni bicarakan atau kita obrolkan kembali? Saya rasa sih sudah cukup Ibu untuk masalah saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Surtina berikan kepada saya. Lain waktu Ibu kita bisa berbincang-bincang lagi. Mohon Iya. Ibu jangan bosan dengan saya ya Ibu. Tidak Bu Eni. Eh, Kalau begitu, saya mohon diri dulu. Jumpa lagi lain waktu Bu Eni. Tetap semangat ya Bu Eni. Iya Ibu, kita sama-sama semangat, selalu memberikan saling memotivasi nggih, Ibu, Iya. untuk perubahannya lebih baik untuk anak didik kita Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Surtina, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Bu Surtina lakukan? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar juga. Alhamdulillah terselesaikan. Begitu Bu Versi. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya sampaikan kepada Bu Surtina. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, jadi yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama coaching tadi, indikator yang sudah saya lakukan yaitu melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Baik, jadi Bu Surtina sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi juga sudah berhasil menyampaikan, menanyakan tujuan ya kepada coach. Kemudian sudah mengidentifikasi masalah, lalu mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach agar permasalahan tersebut dapat diatasi. Baik Bu, kemudian tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu itu sudah fokus ya kepada Koci. Ibu itu sudah sudah hadir penuh ya Bu ya, atau present begitu ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Ibu menanyakan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya. Kemudian apa yang Ibu sampaikan tadi luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian semoga Ibu bisa sukses ke depannya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Iya Bu. Oh ya Bu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bu Surtina. Boleh ya Bu ya? Boleh. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Surtina lakukan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendalami lagi tentang alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu Bu. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Surtina akan mendalami lagi, akan memahami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching-coaching berikutnya, begitu ya Bu ya. Baik Bu Surtina, saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan tanya jawab ini.
terima kasih atas kesempatannya Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.